Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami naikkan syukur kami, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Oh, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidup. Mari sama-sama saya undang untuk bangkit berdiri bersama. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu
hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidup. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Shalom. Jangan duduk dulu ya, karena ini ibadah spesial di akhir tahun. Bolehkah tim multimedia nyalakan lampunya dulu Bapak Ibu supaya kita bisa lihat satu sama lain. Lampu tengahnya boleh dinyalakan. Haleluya. Ya. Oke, jadi kelihatan cantik dan gantengnya semuanya kan. Kalau tadi kan kelihatan kurang rapi gitu ya. Karena ini ibadah akhir tahun, kita memasuki hari ke-365 di tahun 2023. Wow. Luar biasa, tepuk tangan dulu buat Tuhan. Kita ada sampai saat ini bukan karena kuat gagah kita Bapak Ibu ya. Amin. 3-4 hari yang lalu ketika ada Natal Nasional, ada presiden kita juga hadir. Ada lagu yang mereka nyanyikan bersama-sama. Ini sih liriknya lirik, sebenarnya yang ciptain ini anak Tuhan almarhum. Tapi liriknya ini kita bisa ganti dengan lagu rohani. Saya mau nyanyikan ini bersama-sama dengan Bapak Ibu semuanya di tempat ini. Supaya kita ingat kita ada di penghujung tahun ini. Bukan karena kekuatan kita, semua karena pertolongan Tuhan. Amin. Amin. Kalau saudara mau menyanyikan dengan sungguh-sungguh, mau pegang ya kiri kanannya mungkin suami istri yang bergandengan tangan boleh juga. Dengan anak-anaknya boleh juga. Supaya kita saling menikmati perjalanan kita dari awal tahun sampai saat ini. Karena itu semua karena pertolongan Tuhan. Boleh di G. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena Tuhan, karena Tuhan, semua karena Tuhan, tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Apa katakan yuk? Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sekali lagi bersama-sama ya. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena Yesus, amin. Semua karena Yesus, semua karena Yesus, tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudara ada, saya ada saat ini semua karena Tuhan, amin. Amin. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, semua karena Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Sebelum duduk saudara, keluar dari kursinya minimal 7 orang, berikan salam, katakan kita ada di penghujung tahun. Haleluya.
Polosip keluar dari kursinya. Oke. Haleluya. Oke, boleh duduk, tapi mic-nya dibawa, di musiknya stay aja ya. Kita nggak lama-lama, tapi kita wajib bernyanyi hari ini. Haleluya, semua udah stay di tempat duduknya masing-masing. Kalau kita ingat kehidupan kita dari awal tahun ini tanggal 1 Januari, kalau nggak salah pas hari Minggu Bapak Ibu ya, kita beribadah dan saat ini hari Minggu 31 Desember, kita di penghujung tahun. Kalau saya hitung setiap kebaikan Tuhan yang saya alami, tidak bisa saya hitung. Saya pernah gagal. Saudara mungkin pernah gagal juga. Ada orang yang kehilangan orang-orang yang dikasihinya di tahun ini. Tadi malam saya melakukan penghiburan salah satu ibu gembala. Di ujung tahun dia meninggal, dipanggil oleh Tuhan. Salah satu GBI di Kampung Sawah tadi meninggal. Ibu gembala ini salah satu tokoh agama, salah satu pendiri gereja di Pondok Gede sekitarnya. GBI ini berdiri kurang lebih awal katanya dari kesaksian-kesaksian orang. Dulu awalnya gereja ada di Pondok Gede sekitarnya, dia awali dengan ibu ini. Ibu ini seorang dari Manado, dia didedikasikan hidupnya tidak menikah. Dia sangat orang terpandang dari Manado, Sulawesi Utara, datang ke Jakarta merantau, dedikasikan hidupnya untuk menjadi pelayan Tuhan, gak menikah. Itu panggilan dari dia. Mereka mendirikan gereja ini keluarga. 3 minggu yang lalu, adiknya juga meninggal dipanggil Tuhan. Saya karena ada kurang lebih 4 bulan yang lalu, saya intens dengan mereka ketemu karena ada masalah di gerejanya. Kami coba tangani gitu ya. Kemarin tanggal 30 Desember dia meninggal. Saya dikirimkan fotonya dalam peti, akhirnya tadi malam kami datang. Dia meninggalkan banyak warisan. Warisan rohani. Sekarang jemaatnya gak banyak di gereja itu, kurang lebih 20-30 orang. Awalnya gereja ini berdiri ratusan orang. Tapi tadi malam semua orang-orang yang pernah dilayani oleh hamba Tuhan ini datang. Semua datang. Saya juga kaget karena ya yang dulu 30 jemaat yang biasa saya kunjungi ke sana itu ada, tapi di luar itu banyak lagi. Artinya apa? Dalam setiap musim kehidupan kita, ada pasang surutnya. Kita mungkin dari awal tahun punya resolusi, biasanya kan gitu ya. Awal tahun besok nih, Januari, tanggal 1 Januari punya resolusi kehidupan kita ya. Tahun ini saya mau ini, saya mau itu, saya mau ini. Ya enggak sih? Saya mau diet gitu ya, waduh kurangi berat badan ya kan. Januari tahun lalu juga saya pengennya gitu, hidup sehat ya kan. Perkuat olahraga, tapi olahraga yang sesuai dengan saya gitu. Kurangi makan, ya kalau makanan yang satu itu kan susah juga dikurangi ya. Ya tahulah kita semua namanya itu karena harum dan enak gitu ya. Tapi saya kurangi juga, tadinya makan itu bisa sampai banyak-banyak kita kurangi gitu kan. Saya pencinta durian, saya suka sekali makan durian tapi saya kurangi juga. Ada resolusi yang kita lakukan dalam setiap memasuki tahun yang baru. Tapi ada juga banyak hal kegagalan yang Tuhan izinkan kita alami. Saya juga gagal. Di tahun ini saya banyak kegagalan Bapak Ibu. Gagal dalam hal karakter saya yang saya mau bina sebenarnya pengen lebih baik, tapi saya gagal. Saya jatuh dalam dosa ada juga. Tapi saya nggak mau kegagalan itu mengintimidasi hidup saya sepanjang 2023. Susah saya berkata, kalau saya ini baik-baik aja hidupnya. Kalau saya pernah gagal, kalau hidup kita pernah gagal, kondisi di bawah, kita harus bersyukur saat kita ada kondisi di atas.
Mungkin suami istri di awal tahun atau resolusi keluarga gitu kan ya, punya janji atau resolusi, mungkin tahun ini kita harus begini, harus menabung banyak, ya kan? Harus setia. Pelayan Tuhan mungkin berjanji, saya mau setia sampai akhirnya. Nanti dalam pelayanan hidup ini, dalam 2023 ini berbicara 1 Januari 2023 yang lalu kan. Mungkin kita berjanji, saya jemaat Tuhan, saya akan rajin beribadah. Saya nggak akan bolong-bolong. Saya akan rajin saat teduh. Ya enggak, saya harus rajin ikut komsel. Saya ikut WBI, YDG atau apalah, sekolah minggu rajin. Saya rajin memberikan persepuluhan, rajin memberikan persembahan. Tapi masa berjalannya waktu, kita suka ingkar enggak akan janji kita itu. Dan saudara tahu, saat kita ingkar janji kita, Tuhan enggak pernah ingkar akan janjinya sama kita. Terbukti kita ada saat ini di tempat ini. Di akhir tahun loh. Saya mempersiapkan khotbah ini kurang lebih 1 bulan lebih, saudara. Ketika Pak Gembala kita diskusi, bro lu khotbah di akhir tahun ya. Ya saya terima aja, saya doakan gitu ya. Tolong bantuannya Pak gitu. By the way, Bapak Gembala dan Ibu Gembala kita saat ini mereka ada di Medan berkunjung sama ibu mertuanya, ibu mertua atau ibu dari Ibu Melda itu kan udah lansia, jadi mereka bertumpul keluarga di Medan, tapi malam ini akan kembali ke Jakarta. Banyak hal yang saya ingkari, tapi ada janji Tuhan yang membuat saya nggak bisa jauh dari Tuhan. Kita mungkin dalam gereja menggebu-gebu akan firman Tuhan. Ya kan, biarlah rohmu menyala-nyala. Saat keluar dari pintu gereja, apakah itu bisa kita alami terus kehidupan kita? Sulit. 2 minggu yang lalu, saya juga kehilangan saudara. Saya punya kakak ipar, meninggal dunia di usia 48 tahun. Kemudian saya harus pulang ke kampung karena kakak ipar saya ini kan suami dari kakak saya. Kebetulan kakak saya menikah dengan paribannya, jadi keluarga dekat, bukan cuma kalau orang Batak itu pariban tahu, ya dekat. Tadinya saya nggak mau pulang karena tanggal 20 itu tiket full, nggak ada tiket. Tiba-tiba ponakan saya nelpon, anaknya si perempuan. Nelpon, Tulang, maaf ya, ini orang Medan gitu ya. Aduh keluar nih bahasa Bataknya ya. Iya. Sebenarnya sih nggak panggil Tulang sih, tapi terlalu keren. Di keluarga kami agak sedikit unik sih. Saya dipanggil Angkel sebenarnya. Ya, Angkel. Kalau Angkel nggak pulang, Bapak nggak dimakamkan. Loh, saya cek tiket full. Ada tiket satu harganya 6 juta, tapi harus lewat Malaysia. Nginap 1 malam. Alhasil nggak sampai juga saya di pemakaman itu. Ya saya sama istri sempat go-show ke bandara gitu kan. Berharap dapat di bandara tiket yang bisa ke Medan. Tutup. Loketnya nggak ada. Ya udahlah kita pasrah aja deh kalau Tuhan nggak izinkan kita pulang. Mau diapain? Akhirnya ponakan saya nelpon lagi. Tulang harus pulang, Bapak nungguin Tulang gitu kan. Angkel ya. Gitu ya. Akhirnya nggak tahu apa-apa gitu kan, tiba-tiba di jam 1 siang itu istri saya di parkiran buka-buka web gitu. Dapat 1 tiket. Kita ambil, harganya juga gak gitu mahal-mahal aja. Harga normal gitu kan. Wah ini pertolongan Tuhan, saya pulang, akhirnya saya sampai di sana. Baru saya parkirin mobil aja, ponakan saya itu udah histeris gitu. Karena hubungan saya dengan mereka emang dekat. Dengan lay saya ini juga teman berantam lah, serius bercanda, diskusi segala macam hal kita ceritakan gitu. Tapi setelah dia pergi, 2 hari kemudian, karena 3 malam saya temani mereka tidur di sana, di dekat almarhum juga, karena dekat dengan mereka. Ya itu saya itu kan nangis juga, katanya ngasih, yang sedih itu orang Batak itu ngasih tudung apa itu ya, tudung menjadi ulos janda katanya gitu kan.
saya nggak tahu, baru kali ini saya alami, kok sedih kali gitu ya. Maksudnya kenapa harus ada beginian gitu. Di sini diresmikanlah engkau menjadi janda gitu. Sedih kan gitu loh. Akhirnya saya nggak berbuat apa-apa. Cuma protokol yang ngomong, ya saya kasih ulos aja sama kakak saya hapus air matanya. Karena nggak tahu saya berbuat apa-apa. Maklum saya Batak nggak terlalu gitu tahu adat gitu kan, peradatan. Akhirnya ponakan saya ngomong begini sama dia, "Angkel, Bapak ini gantung semua dikerjakan dia." Emang dia nyalek, Bapak dari salah satu partai gitu kan. Dia emang peluangnya sangat luar biasa di kampung sana. Itulah setelah kita analisa segala macam, mungkin kehidupan perpartaian ini ada di dunia politik yang mengambil nyawanya, mungkin musuh politiknya itu yang mengerjai dia. Tapi itu prediksi kami karena dia nggak sakit sebenarnya, muntah darah selesai gitu kan. Jadi kami prediksi, tapi Angkel ini Bapak tanggung semua dikerjakannya. Tapi saya bilang, enggak Bang, dia udah selesai, pekerjaannya selesai. Tinggal kamu yang lanjutkan. Artinya apa? Musim hidup kita tidak selamanya sesuai dengan kita harapkan. Tapi ada janji Tuhan yang gak bisa kita ingkari kalau Tuhan senantiasa setia dari awal sampai akhir. Tidak pernah ada janji Tuhan di Alkitab yang saya baca kalau dia ingkar janji. Bahkan saat kita menjauh dari Tuhan Bapak Ibu, dia gak pernah jauh dari kita. Ada ayatnya, slide saya ada tadi ya. Slide saya udah saya siapkan nih 1 bulan lebih ya. Tolong ditayangkan lah ya. Iya, aduh 1 bulan lebih saya siapkan ini. Saya minta konsultasi juga sama. Oke, ada ayatnya di Mazmur 139 ayat 7 sampai 12. Boleh dibuka kalau ada. Di Mazmur 139 ayat 7 sampai 12. Berbicara seperti ini. Mazmur Daud. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau ada. Dan membuat kediaman di jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana Engkau ada. Tangan-Mu menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Anak-anak Tuhan yang hidup dalam perlindungan Tuhan, kita gak bisa menjauh dari Tuhan. Engkau gak bisa menjauh dari Tuhan. Walaupun sepanjang tahun 2023 ini hidupmu pasang surut, ingat janji Tuhan ada. Dia gak pernah pergi. Ada lagunya. Tahu gak lagunya ini? Di A. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Lanjut bersama-sama ya. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Apa? Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Di sini aja, kelamaan nanti. Kemanapun kita pergi menghindari dari roh Tuhan,
Dia ada senantiasa. Itulah bukti kesetiaan Tuhan sama kita. Sahabat kita nggak mungkin setia. Coba ibu, bapak, ibu, saudara perkirakan sepanjang tahun 2023 ini. Banyak nggak yang menyakiti melukai hati kita? Banyak. Kita sendiri bahkan melukai dan menyakiti hati kita. Karena kita lupa akan janji kita sama Tuhan di awal tahun. Tapi Tuhan berjanji. Kemanapun kita pergi, dia senantiasa ada bersama dengan kita. Dia nggak pernah ingkar janji. Saya nggak menyangka kehidupan saya di tahun 2022 sejak COVID emang kehidupan pekerjaan kami dilanda bencana luar biasa. Dulu kami punya perusahaan ada 2 gitu kan. Setiap COVID diizinkan Tuhan ambles gitu ya. Bahkan salah satu pimpinan saya itu meninggal dunia karena COVID, akhirnya meninggalkan utang perusahaan. Dan saya harus bagaimana memutar otak untuk menyelesaikan satu. Sampai sekarang gak selesai. Saya pikir saya gak sampai di penghujung tahun 2023 ini dengan sehat. Tapi saat tadi pagi saya bangun, saya lebih sehat dulu daripada tahun 2021 yang lalu. Artinya apa? Pertolongan Tuhan luar biasa bagi saya. Bapak Ibu lihat kan? Tadi Oci bilang gitu, abang kok makin kurus? Iya, saya berhasil diet, Ci. Saya kurangi makan yang itu, ya makan tetap yang harum tapi makannya dibatasi. Di atas jam 6 saya nggak makan. Yang mau ya berhasil dikit seperti saya, di atas jam 6 jangan makan ya. Kita lebih sehat. Walau banyak badai merintangi kita, percayalah. Kita bisa lebih kuat, lebih sehat. Karena janji Tuhan yang setia. Setiap kehidupan manusia pasti berubah. Gak ada yang gak berubah. Nanti pulang dari tempat ini coba sampai di rumah ngaca. Yang awal tahun lalu mungkin belum tumbuh uban. Coba tahun ini nanti ngaca, ada uban enggak? Iya kan? Yang awal tahun lalu rambutnya masih ya bagus gitu kan. Aduh kayak saya rambutnya udah makin dikit ya. Lapangan terbangnya makin ke belakang gitu kan. Ada perubahan. Setiap orang pasti berubah. Tapi pakar dari seluruh perubahan dalam hidup kita adalah Tuhan Yesus. Dia pakar dari seluruh perubahan. Dia udah mengalami semuanya apa yang kita alami. Ditinggal orang dikasihi, Yesus alami. Dikhianati orang, Yesus alami. Apa yang kita alami yang tidak dialami oleh Yesus, semua dia alami. Yang menjadi persoalannya, apakah perubahan hidup kita ini membuat kita berubah tapi jauh dari Tuhan atau makin dekat dengan Tuhan? Yang awal tahun lalu berjanji, ya saya nggak mau, mungkin ada janji kecil gitu ya. Saya nggak mau janji-janji besar Bapak Ibu ya. Kalau mau resolusi tahun 2024 nanti nggak usah janji-janji besar. Misalnya gini, yang simpel aja gitu kan. Mulai tahun depan Tuhan saya mau datang ke gereja jangan terlambat. Simpel aja. Jangan mulai tahun depan Tuhan saya memberikan persembahan 1 juta tiap persembahan, gak usah. Simpel aja. Tahun depan saya mau janji Tuhan saya datang beribadah tidak terlambat. Simpel kan? Saya mau janji Tuhan mulai tahun depan, tahun ini saya bangun lebih awal. Yang sekolah, yang kuliah, yang kerja, kalau kita bangun lebih awal kan lebih baik, prepare-nya itu lebih banyak, gak terburu-buru, gak ketinggalan, inilah ketinggalan kunci lah macam-macam. Pakar perubahan adalah Tuhan Yesus. Bukti kesetiaan Tuhan, saya bagikan bagi Bapak Ibu semuanya,
Ada 4 yang saya catat bukti perubahan Tuhan yang bisa kita contoh dari dia. Saya harapkan sih ini menjadi bekal kita, mungkin kalau Bapak Ibu ntar malam ada ibadah tahun baru di rumah masing-masing. Orang Batak ada madok hata gitu kan. Bisa dari 4 ini diambil satu aja yang menjadi bahan renungan kita bersama-sama. Harapan saya, karena Yesus setia. Ada hal yang kita contoh dari Yesus. Yang pertama, Tuhan adalah pembuat perubahan yang baik. Tidak ada perubahan, boleh multimedia mengikuti slide saya. Saya udah buat 1 bulan lebih, slide saya tolong dihargai ya. Oh iya gak apa-apa, bercanda Bapak ya. Tuhan adalah pembuat perubahan yang terbaik. Perubahan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita yang membuat kita gak lebih baik? Pasti lebih baik. Ada ayatnya dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan pakar perubahan. Biasanya perubahan yang Tuhan lakukan itu kita taunya di ujungnya. Setelah kita mengalaminya baru kita tahu, oh ini toh rencana Tuhan. Makanya ayat ini berkata di perkataan awalnya apa? Kita tahu sekarang. Setelah kita mengalaminya kita tahu. Jangan komplain sama Tuhan Bapak Ibu. Kita gak perlu komplain sama Tuhan. Di awal tahun yang lalu juga saya sempat mengalami perubahan dalam hidup saya. Mestinya ada satu tawaran yang bagi saya sih konyol Bapak Ibu ya. Saya diskusi sama Pak Gembala. Saya harus keluar dari gereja ini tahun lalu. Ya tapi something akhirnya diskusi nggak jadi. Ada satu gereja besar yang ada hamba Tuhan coba membawa saya gitu ya. Tapi setelah kita pertimbangkan, saya juga berpuasa, doa kurang lebih 3 bulan. Kita putuskan dengan berat hati saya tetap stay di GBI, tadi mau keluar ke GBI. Saya diskusi dengan para petinggi-petinggi GBI juga. Kembali keputuskan kepada saya. Ini mungkin gak ada yang tahu ya, yang tahu cuma Bapak Gembala dengan saya. Karena saya cerita detailnya gitu, karena saya tetap stay di sini sampai tahun ini. Saya pikir saya gak jadi apa-apanya. Karena saya merasa perusahaan kami juga tutup gitu kan. Tapi dalam menjalani perubahan itu, saya gak menyerah, saya berjuang terus. Puji Tuhannya ya ini bukan menyombongkan, saya pegang firman Tuhan di Amsal. Pernahkah engkau lihat orang yang cakap dalam pekerjaannya, dia akan ditempatkan di hadapan raja-raja. Itu yang saya pegang janji Tuhan. Tahun ini saya mengalami promosi dalam pelayanan gitu ya. Saat ini saya Tuhan memperluas ladang pelayanan saya. Saya ada di salah satu pengurus sinode GBI yang menaungi seluruh GBI bahkan sampai seluruh dunia kita tangani GBI-nya. Saya ketua biro pemuda GBI sedunia sebenarnya. Saya sebenarnya berpikir, oh ya tepuk tangan buat Tuhan. Awalnya sih saya nggak percaya diri Bapak Ibu. Gimana saya mau ke seluruh dunia, bahasa Inggris saya aja ya campur-campur bahasa Batak kan. Bagaimana gitu ya. Aduh Tuhan tolong perlengkapi saya gitu kan. Ketika saya meeting pertama kali dengan para pemimpin-pemimpin GBI gitu kan. Aduh Bapak Ibu saya minder. Cuma saya pakai sepatu yang palsu. Yang lainnya wah keren semua. Ada anaknya pendeta besar gitu kan. Mereka perkenalan diri. Saya anaknya ini. Wow gitu kan. Saya anak pendeta ini, wow. Saya dosen S3, saya profesor segala macam. Gelarnya namanya itu panjang lebar.
Tiba-tiba giliran saya perkenalkan diri. Saya anaknya seorang penjudi, saya bilang. Bapak saya sampai saat ini umurnya hampir 90 tahun masih main judi Bapak Ibu. Tapi saya anaknya bisa dipanggil Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Bahkan berdampak bagi orang-orang yang notabene lahirnya dari orang Kristen. Saya bilang, tadinya orang itu bercanda, saya anak penjudi. Yang lain ketawa semua, wah ini serius enggak sih? Saya bilang, iya. Bapak saya sampai sekarang umurnya hampir 90 tahun masih main judi. Kami bukan latar belakang keluarga hamba Tuhan. Saya dipanggil Tuhan dari keluarga yang benar-benar notabene yang enggak ada hamba Tuhan. Di kampung sana bapak saya main judi. Judinya dari pagi sampai malam. Dulu katanya pas lagi muda kalau enggak diantar makanannya bapak saya ke tempat judi, ibu saya dihajar, ditendang lah. Harus diantar makanannya. Sekarang sih enggak diantar, main judi masih. Udahlah 90 tahun. Kemarin saya ketemu, Pak masih main. Sekali-sekali katanya, ya udahlah buat kesehatan dia mungkin ya kan. Kan ada obatnya itu mungkin ya. Tapi Pak kurangi ya, kalau main bawa air minum deh. Biar minumnya banyak supaya gak sakit ginjal gitu kan. Yang sakit kan yang repot, dia sakit kita yang repot kan. Artinya apa? Apapun background kehidupan kita, kalau Tuhan mau pakai kita akan dipakai. Enggak pandang bulu. Orang pendek seperti saya ini bisa dipakai Tuhan lebih tinggi. Ketika kemarin saya memimpin sidang gitu, aduh sidang. Di GBI ini emang ya. Saya memimpin sidang gitu ya. Yang saya pimpin itu lumayan. Orang-orang besar penting-penting di GBI gitu kan. Saya khawatir juga, bisa gak sih saya Tuhan gitu. Puji Tuhannya bisa. Bahkan orang-orang dari Bekasi bilang, gila, sorry ya, kok gila sih ya, sorry ini bahasa anak muda gitu kan. Bang lu hebat lu, kok bisa suruh sih anak-anaknya pendeta-pendeta besar itu gitu maksudnya. Ada otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Apapun keadaanmu mungkin, Bapak Ibu ya, anakmu mungkin kau gak percaya diri anakmu bisa dipakai Tuhan di tahun depan. Berharap bisa dipakai Tuhan. Gak ada yang mustahil. Asal ingat, melekat sama Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup melakukannya. Makanya tadi di awal itu kan kita nyanyikan. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini. Tadi malam ibu gembala itu udah gak bisa tegar berdiri. Udah dalam peti mati. Kita masih bisa tegar saat ini. Dan malam ini kita menginjakkan di tahun yang baru. Tuhan adalah pakar perubahannya. Ingat, walaupun rambut kita berubah jadi putih, ya kan? Tuhan tidak pernah berubah kasihnya sama kita. Walaupun engkau lupa sama Tuhan, bahkan komplain, Tuhan kenapa begini, Tuhan tuh tersenyum, dia gak pernah berubah kasihnya sama kita. Gak pernah. Tuhan pakar perubahan. Itu yang harus kita contoh dari Tuhan. Memasuki tahun yang baru nanti. Yang kedua, kita ini serupa dan segambar dengan Tuhan. Kalau kita serupa dan segambar sama Tuhan, apa yang Tuhan miliki adalah milik kita. Ada ayatnya berkata, dalam Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi apa? Serupa dengan gambarannya, gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bukankah kita sering membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain? Ya enggak sih? Yang wanita mungkin, kok rambutnya dia lebih bagus warnanya daripada rambut saya gitu kan. Tetangga mungkin, kok tetangga udah punya mobil baru, saya motor aja belum ganti,
boro-boro ganti servis oli aja belum gitu kan. Kita sering banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Hei, kita adalah ciptaan yang serupa dan segambar dengan Tuhan. Sebenarnya kita perlu banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Tinggal bagaimana kita mensyukuri apa yang Tuhan percayakan sama kita. Kalau kita banding-bandingkan diri kita dengan orang lain, wah masuk gereja LPG, ya susah ya naiknya lewat parkir jauh, tangganya begini. Gereja lain kok udah pakai lift gitu kan segala. Kalau Tuhan tetapkan engkau di sini, tetaplah di sini. Gak usah banding-bandingkan. Kok suami orang itu baik sekali ya, dia ngasih ke istrinya kalung emas, berlian, tas bagus, tas bermerek apa. Kok suami saya gak ngasih apa-apa ya? Gak usah banding-bandingkan. Ya enggak? Kalau istri kita gak bisa masak arsik ya kan. Gak bisa masak babi kecap. Bisanya cuma masak air itu pun gosong gitu kan. Syukuri aja. Gak bisa kita banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau itu kita alami di tahun yang 2023, tahun 2024 nanti, lupakan itu. Syukuri apa yang kita miliki. Yang setuju katakan amin. Gak perlu dibanding-bandingkan. Kalau saya banding-bandingkan gitu ya, ketika saya ada di pengurus sinode gitu kan. Gereja mereka kan keren-keren gitu ya. Waduh, dia diantar aja pakai supir. Parkir aja diparkirin gitu. Saya ya kan, ya apa adanya gitu kan. Tapi menjadi persoalannya gini. Kenapa saya dipakai di atasnya dia dan orang itu di bawah saya? Saya sampai saat ini walaupun 3 bulan ini menjabat, saya masih selidiki sama Tuhan. Tuhan, apa sih yang spesial dari saya? Kenapa Tuhan pakai saya di posisi ini? Saya mau tanya terus sama Tuhan. Ternyata banyak yang spesial dari diri kita. Yang kita nggak sadari kalau itu yang memang sangat berharga. Makanya nggak perlu kita banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Ya enggak. Kalau nggak bisa baju baru di Natal, nggak apa-apa. Baju bekas juga bisa. Saya cerita dikit ya. Kemarin habis Natal, saya berburu baju bekas ke Pasar Senen. Di sana ternyata bukan saya orang yang paling susah. Bukan. Ternyata ada mobil Alphard parkir juga di samping mobil saya, mau cari baju bekas juga. Loh, ya enggak. Artinya apa? Engkau gak usah banding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Ternyata di sana bajunya bagus-bagus loh. Saya juga baru tahu dari teman-teman ada brand-brand tertentu. Tadi sempat mau pakai itu saya. Tadi, aduh saya ngaca kayaknya enggak deh gitu kan. Saya ganti tadi luarannya. Sempat saya pakai itu. Karena harganya cuma 40.000 Bapak Ibu. Tapi bagus, brand. Saya rebus pakai air panas, saya cuci, saya setrika. Artinya apa? Selama itu cocok buat engkau, pergunakan. Gak usah menjadi dari orang lain. Sehingga kita menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan itu. Gak perlu. Dan engkau juga tidak perlu seperti Tuhan loh. Walaupun tadi kita bilang ya seperti ini. Kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Kita nggak harus seperti Tuhan. Walaupun ada lagunya, ku mau sepertimu Yesus. Engkau nggak perlu disalib, nggak perlu. Ya nggak perlu lagi ditikam, nggak perlu. Tapi karakter-karakter Tuhan engkau harus lakukan. Sifat-sifat Tuhan itu yang menjadi bagian kita, itu yang harus kita contoh. Saat engkau dihianati, saat Tuhan dihianati, dia balas mengkhianati orang lain enggak? Kagak. Saat Yesus ditinggalkan orang-orang dekatnya, dia balas enggak? Kagak juga.
Sifat-sifat Tuhan itu yang harus kita teladani. Sehingga kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Kalau dari awal, mungkin awal tahun, ya kita berjanji, Tuhan, aku mau setia deh sama Tuhan sepanjang tahun 2023 ini, gitu kan. Makanya saya juga gitu kemarin awal tahun, saya ingat ada satu lagu, boleh di A deh. Dari semula lah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Sama-sama yuk. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa? Di dalam hidupku semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Walaupun kita berubah, Tuhan tidak pernah berubah cintanya sama engkau, sama saya, sama kita semuanya. Walaupun kita nanti makin keriput wajahnya, ingat Tuhan makin sayang sama kita. Semakin kita tua, semakin Tuhan sayang. Karena ada ayatnya, sampai masa tuamu Tuhan menggendong kita. Jadi jangan menolak tua. Katakan jangan menolak tua. Karena sampai masa tua kita Tuhan tetap gendong kita. Jangan sampai nanti sekarang saya udah tua, saya nggak bermanfaat lagi, nggak berfungsi lagi. Anak-anak saya akan tinggalkan saya jadi beban saya. Kagak, sampai masa tuamu Tuhan pelihara. Tuhan manfaatkan kita, Tuhan memberikan kita hal-hal yang berarti. Kebayang nggak kalau dalam dunia ini nggak ada orang tua? Ya enggak kan? Harus ada. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu terutama ya kalau banyak uangmu ya bolehlah dipoles mukanya gitu. Tapi jangan tolak usia ya. Gak apa-apa gitu, bagus lah ya kan. Bagus gitu ya, tapi jangan takut tua. Yang ketiga yang mungkin bapak ibu bisa bawakan nanti. Contoh karakter Tuhan yang bisa kita teladani dalam kesetiaan Dia. Memiliki karakter yang kuat seperti Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 7 berkata, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Kristus, Yesus Kristus menyatakan dirinya. Setiap apa yang kita alami saat ini, percayalah itu cuma mendewasakan iman kita kepada Tuhan. Jangan menyesali kehidupanmu yang kamu alami saat ini. Sepanjang 2023 ini kalau ada hal-hal yang gagal dalam hidupmu, jangan sesali itu. Kau ada di penghujung tahun saat ini. Berarti Tuhan pelihara kita. Tuhan gak biarkan engkau. Mungkin kau pernah di bulan-bulan tertentu di tahun 2023 pernah marah sama Tuhan. Kenapa harus begini? Kalau saya mau kecewa sama Tuhan. Perusahaan yang kami bangun dari tahun 2007 sampai 2000 kemarin sampai sekarang, diizinkan Tuhan selesai gitu kan. Saya mau marah. Saya aktif pelayanan Tuhan.
Saya pendeta, kok izinkan Tuhan begini gitu ya. Banyak alasan saya untuk komplain sama Tuhan. Banyak banget. Saya udah melayani kemana-mana Tuhan, tapi kenapa Tuhan izinkan? Saya ketemu istri almarhum pimpinan rekan saya direksi. Saya ketemu, Bu, ini Tuhan izinkan supaya mendewasakan kita. Iya Ton. Ayo kita melangkah baru. Memiliki karakter yang kuat seperti Tuhan. Ada sebuah kisah, pernah saya tonton, gak tahu mungkin pernah Bapak Ibu tonton filmnya seperti ini. Suatu saat, ini berbicara tentang perjalanan di dalam pesawat. Siapa yang pernah naik pesawat? Ya kasihan juga ya gak pernah naik pesawat. Gimana lah saya menceritakan kalau Bapak Ibu gak pernah naik pesawat ya. Sekali lagi, ada yang pernah naik pesawat? Oh banyak ternyata. Jadi bisa saya ceritakan, jadi relay gitu loh ya. Di dalam perjalanan pesawat ini, di film ini ya, saya mau ceritakan tentang film ini kepada Bapak Ibu. Ada seorang bapak membawa 2 orang anak perempuan di samping kiri kanannya. Ya remaja gitu kan, remaja anak kecil bercanda. Tiba-tiba dalam suatu perjalanan ini, saya singkatnya, tiba-tiba perjalanan ini ada pengumuman kalau sedang cuaca buruk terjadi dalam pesawat itu, dalam perjalanan mereka. Akhirnya disuruh stay semua. Ketika ada cuaca buruk, tahu nggak orang-orang beriman seperti apapun itu, ketika ada goncangan pasti apa? Berbahasa roh, ada yang berdoa segala macam, ya enggak. Semua bahasa kita dengarkan di situ, semua agama pasti orang agama seberangka, agama kita pun pasti berdoa. Bahkan ada keceplosan doanya, latah doanya. Ya enggak? Darah Yesus, macam-macam lah. Astagfirullahaladzim, banyak-banyak semua keluar. Ini goncangannya lama, kurang lebih 20 menit. Goncang, kebayang gak goncang 20 menit dalam pesawat? Saya pernah bawa bapak saya naik pesawat, saya potong dulu ceritanya ya. Saya pernah bawa bapak saya naik pesawat, dia udah saat itu 90 tahun, 85 tahun lah, 45 tahun yang lalu. Karena usia orang tua kan berubah-berubah Bapak Ibu. Karena KTP-nya setiap kali ganti KTP ganti mulu tanggal lahirnya. Lahirnya kapan? Katanya ceritanya zamannya Jepang inilah itu kan. Akhirnya saya naik pesawat sama bapak saya bilang, saya nggak bisa naik pesawat lagi. Kenapa? Saya udah tua. Nanti saya suka ngerem pesawat katanya. Karena jantungnya kan dia ngerem sendiri katanya pesawatnya itu. Akhirnya oke, ikut Pak. Akhirnya saya terbang, dia berobat saat itu ke Malaysia gitu kan. Saya jemput. Saya akali bapak saya ini. Saya cerita hal-hal yang indah gitu kan. Kalau pesawat luar negeri itu, padahal kami naik Air Asia gitu kan. Kalau pesawat luar negeri itu Pak besar, ada goncangan nggak terasa gitu kan. Oh gitu ya, kalau gitu saya naik deh gitu. Naik dia, padahal Air Asia kan kecil juga. Ada badai, mulai dia ngerem kan gitu. Pak sebenarnya kita ini belum naik ke pesawat, saya ceritain gitu ya. Saya alihkan perhatiannya, tiba-tiba tanpa sengaja udah selesai, udah landing. Pak kita turun gitu, emang udah jalan ya? Oh udah sampai Pak. Saya alihkan perhatiannya supaya dia nggak ketakutan. Nah kejadian di film ini saya bisa relatekan dengan cerita saya. Ketika ada badai datang, yang lain semua berdoa. Bergandengan tangan, pegang sana, pegang sini, semua bergandengan tangan. Ada seorang bapak dan 2 anaknya itu enggak ngapa-ngapain. Mereka bercanda dalam pesawat. Asik ya Pak, asik ya. Badai loh, pesawat udah begini mereka bercanda. Mereka bercanda aja Sepi. Sampai setengah jam kemudian badainya selesai, si anaknya ngomong gini, Pak kok udah berhenti sih? Loh ini badai. Artinya apa? Engkau bisa menari-nari di atas badai. Saat ada badai kehidupan menimpa kita, kalau engkau lawan itu makin sakit. Ikutin aja. Orang Kristen kenapa dibilang seperti burung Raja Wali? Semakin badai menimpa dia, semakin naik terbang. Bukan saat ada badai kita komplain sama Tuhan. Tuhan engkau janji, katanya engkau baik. Kenapa ada badai dalam kehidupan saya? Gak perlu komplain. Kenapa izinkan Tuhan saya bangkrut, izinkan Tuhan saya sakit?
Gak perlu komplain. Supaya engkau bisa berkata yang tadi, kita tahu sekarang. Itu tujuannya. Memiliki karakter yang kuat seperti Yesus. Engkau punya karakter yang lemah hari-hari ini mungkin di tahun 2023 ini. Tahun 2024. Memiliki karakter yang kuat dalam Yesus. Yang mau katakan amin. Bersama-sama kita. Supaya di saat badai apapun itu. Kita tidak tenggelam dalam badainya. Tapi kita terbang tinggi. Gak ada jalan lain. Badai apapun dalam hidupmu. Saya gak terasa ternyata udah 50 menit ya. Karena ibadahnya cuma sekali ya. Saya juga khotbah di tahun ini baru kali ini. Di tahun ini saya khotbah di meja ini. Jadi Bapak Ibu boleh minta waktunya lagi ya. Gak apa-apa ya, terakhir. Karakter Tuhan yang terakhir kesetiaannya, dia tidak pernah ingkar janji. Yesus tidak pernah ingkar janji. Coba cerita, ada nggak di Alkitab Yesus ingkar janji sama saudara? Di Alkitab di mana cerita siapapun, ada nggak? Nggak ada. Yesus tidak pernah ingkar janji. Ada satu kisah, nanti nggak usah kita bacakan, tapi ada ayatnya di Markus 4 ayat 35-40 seperti ini. Ceritanya seperti ini, Tuhan Yesus sedang bersama-sama dengan murid-muridnya. Sehingga Tuhan berbicara seperti ini kepada murid-muridnya. Ayo kita menyeberang ke sudut sana, menyeberangi danau atau lautan, menyeberang. Kita naik kapal, naik perahu. Tiba-tiba ada badai. Tahu gak ceritanya itu? Tapi Yesus tidur di pojokan, di buritan, di atas tilam. Ketika badai datang menghampa, menimpa kapal ini, murid-muridnya teriak-teriak enggak? Saya mau tanya Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya menyeberang ke sudut sana naik kapal, Yesus tahu enggak kalau ada badai nanti? Tahu. Yesus tahu enggak kalau Yesus akan tertidur di kapal? Tahu. Karena dia yang merancang segalanya. Saat Tuhan ajak kita bersama-sama dengan Tuhan, percayakan aja hidup kita sama Tuhan Bapak Ibu. Jangan kau ambil alih pemikiran Tuhan. Enggak perlu gerasa gerusu. Ikutin aja maunya Tuhan. Tapi dalam kisah ini berkata apa? Muridnya teriak-teriak, Tuhan, guru, guru, tolonglah kita akan binasa. Mereka bangunin Yesus, gangguin Yesus lagi tidur. Saya percaya saat murid-muridnya ini sebenarnya ya kalau diceritakan gitu ya. Tanpa mereka panggil-panggil Yesus, tanpa mereka bangunin Yesus juga mereka akan sampai di ujung. Sampai enggak? Karena Yesus yang mempunyai segalanya. Tapi kan kadang kita teriak-teriak di tengah jalan. Tuhan, kenapa begini? Kenapa begitu? Selama tahun 2023, kita sering teriak-teriak enggak sama Tuhan, minta tolong. Tuhan, kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa begini? Cuma jawaban Tuhan saat menghadapi badai ini di awal ini. Kenapa engkau enggak percaya? Cuma itu kata Tuhan kan. Karena kita kurang percaya. Kita repot-repot bangunin Tuhan. Padahal kita satu kapal dengan Tuhan. Sering gak kita mengalami seperti itu? Kita dalam Tuhan tapi kita khawatir hidup kita. Berarti yang kita percaya siapa? Mari kita belajar bersama-sama dari kisah ini. Supaya kita gak mengalami hal seperti ini. Kita percaya. Saat kita percaya. Tuhan Yesus yang bawa kita ke dalam kapal. Tuhan yang mengajak kita menyeberang. Percayakan hidupmu sama Dia. Imanmu yang harus kuat. Gak perlu salahkan orang lain.
Mungkin ada aja orang di sini kalau di orang Pondok Gede jemaat LPG mungkin diajak satu kapal sama Yesus gitu kan. Responnya bisa beda. Kenapa kau ajak saya? Kenapa? Coba saya nggak ikut kemarin nggak ada badai. Ya nggak, ngapain ikut saya? Kamu ajak saya gitu. Komplain dia. Padahal yang ngajak Tuhan Yesus loh. Kalau Tuhan yang udah ngajak kita, percaya nggak hidup kita akan dipelihara sama Tuhan. Sampai ke ujungnya Tuhan akan pelihara. Tapi sering kita salahkan yang lain, salahkan kiri kanan, salahkan gereja malah, salahkan gembala kita. Supaya ini nggak kita alami, makanya Bapak Ibu, jangan keluar dari rumah Tuhan. Jangan keluar dari perlindungan Tuhan. Tetap setia sama Tuhan. Apapun badai kehidupan kamu, jangan salahkan Tuhan. Jangan salahkan orang lain, jangan salahkan gerejamu. Kita ada dalam naungan Tuhan terus. Jangan keluar dari perlindungan Tuhan. Jangan kita merasa lebih pintar daripada Tuhan Yesus. Saya berdoa Bapak Ibu, boleh tim personorship maju ke depan. Memasuki tahun yang baru ini, nanti malam kurang lebih ya 12 jam lagi. 12 jam ya? Oke, ini jam 12 jam lagi. Masih ada waktu 12 jam ini kita melihat kebaikan Tuhan yang kita alami sepanjang 2023 ini. Engkau mungkin pernah gagal, ya kan? Engkau pernah jatuh dalam dosa yang mungkin engkau dikhianati orang lain. Tapi berjalan bersama Tuhan, kita aman. Kita akan sampai di ujung tahun 2024 nanti. Saya berharap saat kita nanti tahun 2024 ketemu lagi ibadah seperti ini, hidup kita berubah. Ya enggak? Berubah, enggak apa-apa, nanti yang sekarang belum ada uban, nanti mungkin 2024 ada uban enggak apa-apa. Itu mahkota yang Tuhan izinkan bagi kita. Yang saya mau tekankan Bapak Ibu, 4 karakter tadi yang mau saya ceritakan itu. Pilih salah satu itu malam ini engkau renungkan dalam kehidupanmu. Engkau nanti acara madok hata lah di rumah masing-masing, di keluarga. Ayo renungkan, setiap ini kita bawa sama Tuhan. Kami juga. Supaya kehidupan kita enggak sama lagi seperti saat ini. Saya ajak kita bangkit berdiri bersama-sama. Kalau dari awal sampai saat ini Tuhan gendong dan pelihara kita. Apakah engkau masih ragu akan kesetiaan Tuhan dalam hidupmu? Mungkin gak sejalan dengan apa yang kita mimpikan, rencanakan. Engkau mungkin masuk dalam suasana duka. Tapi percayalah, itu gak akan mendatangkan maut bagi kita. Dia pelihara kita. Sebelum kita akhiri tahun 2023 ini. Kalau engkau mungkin sempat marah sama Tuhan, komplain sama Tuhan, kok begini banget hidup saya 2023 ya gitu. 1 Januari 2023 yang lalu, Presiden mengumumkan kalau tahun 2023 adalah tahun yang gelap, yang suram, ekonomi susah. Tapi saat ini kita lewati enggak? Itu karena Tuhan setia sama kita. Saya minta kita tundukkan kepala bersama-sama Bapak Ibu. Renungkan kebaikan Tuhan yang kau alami dalam hidupmu. Tidak perlu banyak berjanji sama Tuhan. Tapi mengucap syukur. Mungkin kalau ada orang yang kasihi Tuhan panggil lebih dahulu di tahun 2023. Saat ini engkau bisa bersyukur karena engkau sehat saat ini. Kalau keluarga kita mungkin masih utuh sampai saat ini juga, kita bersyukur.
Syukuri hal-hal kecil dalam kehidupanmu. Sebelum kita menginjakkan tahun yang baru nanti, kita harus banyak mengucap syukur buat hari ini. Ada satu pujian ini, tadi juga saudara nyanyikan bersama-sama. Kita naikkan sebagai doa dan ucapan syukur kepada Tuhan. Musiknya pelan-pelan saja, gak usah pakai drum, gak apa-apa. Supaya dari hati kita keluar sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Boleh sekali lagi dari awal, pejamkan mata aja saudara, dengan sungguh-sungguh. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Boleh sambil angkat tanganmu, arahkan wajahmu kepada Tuhan, berkatakan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Tanpa kita sadari, sering kita lupakan kalau perkenanan Tuhan itu yang menyertai kehidupanmu dari awal hingga saat ini. Kita sering mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan relasi kita, mengandalkan kehebatan kita. Tapi tanpa perkenanan Tuhan, kita nggak bisa hadapi semuanya. Siang hari ini Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, jemaat-Mu di tempat ini. Kami sadar hidup kami tidak punya apa-apa. Kami tidak punya kemampuan apa-apa di luar Tuhan. Relasi kami terbatas, kekuatan kami terbatas. Tapi tangan Tuhan yang tidak pernah terbatas itu senantiasa terbuka bagi setiap kami. Ajar kami untuk mengandalkan Engkau senantiasa dalam hidup kami Tuhan.
Engkau berarti, berharga bagi setiap kami. Mari sekali lagi kita naikkan pujian ini dengan setengah suara saja. Dari awal. Ada bersamaku di setiap musim hidup. Dalam suka dan duka, Dia tetap ada. Dalam keadaan terpuruk, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia ada di sampingmu bahkan sampai saat ini. Saat kita mulai menyerah, tangannya selalu menopang kita untuk engkau kuat anakku. Dia berkata engkau kuat, engkau kuat, engkau kuat. Karena bersama Dia kita aman. Mari angkat kedua belah tanganmu, katakan kepada Tuhan, bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Biarkan Tuhan yang bertindak. Berikan kuasa kepada Tuhan yang bertindak, melakukan segala sesuatu. Dia punya hak untuk bertindak, lakukan apapun bagi engkau dan saya hari ini. Anugerahmu besar. Biarkan musik saja dengan lembut. Saudara angkat tangan. Ceritakan kepada Tuhan apa menjadi keluhmu hari-hari ini. Ini hanya bersama dengan Tuhan kita bisa lewati sepanjang tahun ini. Engkau dipromosikan, engkau diberkati, engkau juga mungkin sempat ke dalam lembah kekelaman sekalipun. Dia ada bersama dengan engkau. Dia tidak pernah tinggalkan kita sedetik pun. Sebab Dia Allah yang setia. Percayakan kepada Tuhan kehidupanmu. Percayakan kepada Tuhan kehidupan keluargamu, kehidupan anak-anakmu, kehidupan suami, kehidupan istrimu. Percayakan semua kepada Tuhan. Dia selesaikan semua dengan caranya Tuhan. Bagian kita hanya berdoa, percaya dan bersyukur. Saat engkau ada, diajak Tuhan bersama-sama dalam satu kapal itu. Percayakan sepeluruhnya sama Tuhan. Dia enggak akan binasakan kita. Dia akan bawa kita sampai ke ujungnya. Dia akan bawa kita sampai selesai di ujungnya nanti. Tidak perlu engkau sesali yang sudah berlalu. Kita akan melangkah di tahun yang baru nanti dengan penuh syukur di hadapan Tuhan. Doa kita hari ini, biar Tuhan apa yang telah terjadi di tahun 2023 yang lalu ini, dan aku melangkah tahun yang baru nanti dengan perkenanan Tuhan. Amin. Sekali lagi bersama-sama, angkat kedua belah tanganmu, bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Biarkan Tuhan yang bertindak, Engkau yang bertindak, beri pertolongan. Hanya anugerah-Mu yang kami perlukan Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah. Sama-sama yuk.
Anugerah-Mu cukup bagi kami Tuhan. Anugerah-Mu besar berlimpah. Boleh sekali lagi sambil kedua tangan kita diangkat kepada Tuhan. Arahkan wajah-Mu bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua. Amin. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah. Biarkan musik saja. Biarkan musik saja. Nikmati anugerah Tuhan. Nikmati anugerah Tuhan dalam hidup. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Dia yang setia akan menopang engkau dari awal sampai akhir tahun nanti. Biar Tuhan yang menggenapi seluruh janji dalam kehidupanmu. Dia yang setia. Dia setia. Dia setia. Oh, Kau Bapa yang setia. Janji-Mu ya dan amin Tuhan. Kau tidak pernah ingkar bagi setiap kami. Engkau senantiasa menopang kami Tuhan. Pertolongan-Mu senantiasa tepat waktu. Tidak pernah Kau ingkar sedetik pun Tuhan. Oh, Kau Bapa yang baik. Haleluya. Yesus. Sekali lagi dengan dua tangan. Bersama-Mu Bapa. Ya Tuhan. Ku lewati semua. Jangan menyerah. Jangan kau menyerah. Kuat dalam Tuhan. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Percayalah, dalam setiap apapun yang kau alami sepanjang tahun ini, tidak pernah itu Tuhan tidak tahu. Dia tahu, Dia tahu, sangat tahu. Bahkan sehelai rambutmu aja jatuh Dia tahu. Apalagi persoalan-persoalan yang kau hadapi. Berseru dan percaya terus sama Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Tetap setia sama Tuhan Yesus. Yang mau melangkah bersama-sama dengan Tuhan di tahun 2024 bersama-sama katakan amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tepuk tangan bisa lebih lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sebelum duduk katakan setia sampai akhir. Haleluya. Coba tangan dong keluar dari tempat duduknya, setia sampai akhir. Biar Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih. Silakan. Puji nama Tuhan, sekali lagi kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah kita saudara. Sambil saudara, wuh. Puji nama Tuhan, saudara diberkati oleh firman Tuhan, amin.
Kalau gitu minggu depan harusnya datang lagi kembali ke tempat ini. Amin. Hari Minggu tanggal 7 Januari, ya 7 Januari hari Minggu kita sudah mulai ibadahnya 2 kali. Biasanya kan 1 kali nih, tanggal 24 dan tanggal 31. Nah tanggal 7 kita sudah normal, pukul 8 pagi dan pukul 10 pagi. Bilang kanan kiri, bilang gini saudara, lihat kanan kiri bilang gini, jangan terlambat. Gitu saudara. Itu dia. Cinema Tuhan, kita akan mendengarkan Warta Sepekan oleh LPG News. Silakan multimedia, Tuhan memberkati. Saudara, di bulan Desember Menara Doa diliburkan dan aktif kembali tanggal 11 Januari 2024. Lalu ibadah Life Transformation juga diliburkan dan mulai aktif kembali tanggal 13 Januari 2024. Untuk minggu depan, ibadah kita kembali normal 2 kali ibadah pukul 8 pagi dan 10 pagi. Ayo beribadah bersama-sama. Tahun yang baru, berkat yang baru. Seluruh kegiatan Cool diliburkan sampai 8 Januari 2024. Bible Study diliburkan dan akan kembali aktif Rabu 17 Januari 2024. Dan ibadah YDG Young Disciples juga diliburkan dan mulai kembali Sabtu 13 Januari 2024. Untuk memberikan persembahan saudara, bisa scan QR yang ada di layar saudara. Selamat memberi. Demikian pengumuman minggu ini, kami Gembala, pengerja, pelayan hamba Tuhan GBI LPG mengucapkan selamat tahun baru 2024, God bless you. Nunggu sama-sama bangkit berdiri Bapak Saudara. Ingat saudara, kita aktifnya kalau bisa dilihat dari tanggal 8 Januari ke atas. Hari Kamis tanggal 11, hari Sabtu tanggal 13 kita sudah mulai. Ibadahnya sudah mulai normal kembali, ada Young Disciple of Jesus, ada Cool. Jadi jangan lupa saudara ya. Saudara juga bisa lihat informasinya yang ada di media sosial kita. Klik aja LPG Ministry. Nanti keluar tuh IG-nya, Facebook-nya. Amin saudara. Mari bersama-sama kita akhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Oh, 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 oh. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau Ya, baik Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan akhiri ibadah kita dan atas nama Gembala ya, Pastor Roy kita saat ini dalam perjalanan juga untuk tiba di Jakarta dari Medan, dan seluruh pengerja mengucapkan selamat menyambut tahun baru esok hari. Tuhan menyertai saudara dan saya, biar penyertaan Tuhan senantiasa membawa kita hidup dalam kemenangan demi kemenangan Amin. di tahun 2024. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu. Kami sungguh merasakan bahwa setiap penyertaan Tuhan yang kami alami sepanjang 365 hari di tahun 2023 ini. Ketika kami gagal, ketika kami diberkati, ketika kami dalam duka, ketika kami dalam sukacita, ada tangan Tuhan yang menolong kami. Tidak membuat kami menjadi orang-orang yang terpuruk, tetapi Tuhan yang membangkitkan kami
dalam setiap apapun musim dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk setiap pemeliharaan, kesetiaan-Mu yang selalu terbukti dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya ketika kami akan sambut tahun esok, tahun 2024, kami melangkah bersama dengan Tuhan, sebab tangan Tuhanlah yang tetap menolong kami dan menyertai setiap hidup kami. Jadikan kami menjadi orang-orang yang menang Tuhan atas setiap apapun persoalan hidup yang ada. Dan kami percaya ketika kami diberkati, ketika kami dijadikan menjadi pemenang, kami terus mendekat sama Engkau yang menjadi sumber kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap pesan-pesan Tuhan pada siang ini melalui hamba-Mu Pastor Reston Sinaga. Tuhan terus berkati hamba-Mu bersama istri dan keluarga besarnya, berkati dalam pekerjaan pelayanannya Tuhan. Terima kasih. Kami juga tidak lupa berdoa untuk gembala kami di tempat ini, Pastor Roy bersama Ibu Imelda, kedua putrinya bersama keluarga besarnya saat ini ada di Sumatera Tuhan. Kami berdoa berkati hamba-Mu, berkati dalam perjalanan pulang menuju Jakarta kembali pada hari ini. Berkati dalam perjalanan mereka, berikan keselamatan, tiba di Jakarta dengan sukacita dan damai sejahtera. Begitu juga untuk setiap kami yang hadir pada siang ini Tuhan, umat-umat-Mu yang saat ini datang beribadah. Kami percaya semua kami dilawat Tuhan, kami diberkati oleh Tuhan, kami dipulihkan, kami mengalami Engkau dalam ibadah ini Tuhan Yesus. Setiap persembahan yang kami boleh bawa, Tuhan berkati semua. Biarlah Tuhan benih ini tertanam baik di gereja-Mu dan akan bertumbuh bahkan berbuah yang baik. Dan kami akan melihat buah-buah itu di dalam sepanjang hidup kami di hari yang ke depan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biar saat ini akan kami kembali ke rumah tangga kami masing-masing. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu ya Aba. Kami arahkan hati kami kepada Tuhan. Dan saat ini Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah, terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa kita di surga, kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan pertolongan Roh Kudus akan menyertai setiap kita mulai hari ini, sambut tahun 2024 dengan sukacita di dalam nama Yesus Kristus. Semua kita yang menerima berkat Tuhan ini bersama-sama katakan Amin. Amin. Happy New Year. Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Sampai berjumpa tahun depan. Tuhan Yesus memberkati. Alasanku melakukan segala berkat